like a Hellcat. Oke, selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Aku Besaran Gunua dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan memberikan sedikit cerita resensi dari novel Pendamping Sang Petrakos. Judul novel Pendamping Sang Petrakos, pengarang Lynn Graham, penerbit PT Gramedia Pustaka Utama pada tahun 2019 di Jakarta. Tebal buku ini 240 halaman dan harga bukunya 63.000. Sini selanjutnya kita masuk di unsur intrinsik. Yang pertama, tokoh utama yaitu Giannis Petrakos yang mempunyai watak protagonis yaitu jujur, baik hati, dan yakin. Yang kedua, tokoh inti. Tokoh inti yang pertama, Maddie Conway yang berwatak protagonis yaitu riang, jatuh cinta, dan pekerja keras. Selanjutnya, Krista. Krista mempunyai watak antagonis yaitu songong, angkuh, dan manja. Selanjutnya, Stasi. Stasi mempunyai watak antagonis yaitu marah, kesel, ngeluh. Yang selanjutnya, Nemos. Nemos mempunyai watak protagonis yaitu ramah, penolong, dan baik hati. Yang selanjutnya, Dorcas. Dorcas mempunyai watak protagonis yaitu ragu, khawatir, dan bangga. Selanjutnya, tokoh pembantu. Tokoh pembantu di sini ada Mr. Petrakos, Susi, Annabel, Mr. Evans, Hamid, Anthony, Leta, dan kedua orang tua dari Giannis Petrakos dan Maddie Conway. Yang selanjutnya, alur dari cerita novel ini adalah seorang laki-laki yang mencintai pasangannya hanya karena hawa nafsu yang tinggi. Yang selanjutnya, sudut pandang. Di sini sudut pandangnya menggunakan sudut pandang orang ketiga yaitu dia. Yang selanjutnya itu gaya bahasa atau majas, yaitu majasnya menggunakan majas personifikasi, majas hiperbola, dan majas eutamisme. Selanjutnya, latar. Itu yang pertama, latar tempatnya itu ruang kantor, lantai atas mobil, tangga, koridor, depan pintu, ruang ganti, ruang pribadi, dan rumah sakit. Yang kedua, latar waktu. Latar waktunya itu hari Minggu, siang, besok, pagi, tengah hari, sepanjang hari, sore, seharian, dan musim semi. Yang selanjutnya, latar suasana. Latar suasananya itu lega, cemas, tergesa-gesa, hening, heran, bingung, kesal, jengkel, dan khawatir. Yang selanjutnya, amanat. Amanatnya adalah kesadaran dan kebaikan dan tanggung jawab perlu dimiliki oleh. Selanjutnya, bahasa yang digunakan. Di sini bahasa yang digunakan ada beberapa bahasa asing yaitu bahasa Inggris, bahasa Lebanon, Yunani, dan Amerika Serikat. Yang bahasa Inggrisnya itu contohnya seperti please, bahasa Lebanonnya pound, bahasa Yunaninya glikiaumou, dan bahasa Amerika Serikatnya itu dolar. Ini adalah sinopsis. Novel Pendamping Sang Petrakos menceritakan tentang kisah percintaan seorang pegawai magang dan dengan seorang pemilik perusahaan di berbagai dunia seperti Eropa, Yunani, Lebanon, Prancis, dan Indonesia. Maddie Conway adalah seorang pegawai magang yang bekerja di Petrakos Industries yang merupakan salah satu perusahaan dari Giannis Petrakos.
Selain bekerja di Petrakos Industri, Madi Conway juga memiliki tubuh yang seksi dan wajah yang cantik. Sementara Giannis adalah seorang anak laki-laki dari kedua orang tua yang kaya raya yang mempunyai perusahaan di berbagai dunia. Kisah percintaan Giannis dan Madi Conway memang bukan kisah percintaan yang biasa. Banyak sekali masalah yang dihadapi oleh Giannis Petrakos dan Madi Conway. Karena mereka berdua berasal dari kota, budaya, serta suku yang berbeda. Giannis Petrakos adalah seorang anak laki-laki yang berasal dari negara Eropa, sedangkan Madi Conway adalah seorang anak perempuan dari negara Indonesia. Walaupun berbeda kota, budaya, serta derajat, namun mereka berdua tidak mempersoalkan tentang perbedaan tersebut. Hubungan percintaan mereka awalnya tidak seindah seperti bunga matahari yang ditanam di taman. Karena Giannis Petrakos sebelumnya sudah memiliki tunangan yang bernama Krista Spiridou. Krista Spiridou adalah seorang anak perempuan dari seorang pengusaha yang super kaya raya. Krista Spiridou adalah seorang anak yang memiliki sifat sombong dan angkuh dan tidak punya sopan santun. Madi Conway mempunyai teman kerja atau rekan kerja yang berprofesi sebagai stasi di perusahaan Giannis Petrakos. Stasi memiliki sifat tegas dan baik pada Madi Conway. Beralih ke hubungan Giannis Petrakos dan Krista Spiridou. Hubungan Giannis Petrakos dan Krista Spiridou tidak langgeng atau tidak berjalan lama dikarenakan Krista Spiridou yang sombong dan tidak menghargai Giannis Petrakos sebagai pasangan atau tunangannya, dan kesalahan terbesar yang dilakukan oleh Giannis Petrakos yaitu telah menghamili Madi Conway, salah satu pegawai magang di kantornya tersebut. Karena perbuatan bodoh, konyol, sembrono yang dilakukan oleh Giannis Petrakos membawanya harus bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut. Madi Conway pun memintanya untuk bertanggung jawab atas kehamilannya. Karena Madi Conway telah mengandung anak dari Giannis Petrakos sudah berusia 2 bulan. Giannis Petrakos pun menyuruh pegawainya yang bernama Nemos untuk mempersiapkan acara pernikahannya bersama Madi Conway. Nemos pun melaksanakan perintah dari bosnya tersebut. Nemos adalah pengawal yang setia dari Giannis Petrakos. Nemos adalah salah satu pengawal yang bertanggung jawab atas pekerjaan yang diberikan oleh bosnya tersebut. Nemos adalah pengawal yang pernah membantu Madi Conway yang sebentar lagi akan menjadi istri dari Giannis Petrakos. Setelah beberapa hari menyiapkan acara pernikahan tersebut, tibalah hari di mana acara pernikahan tersebut
acara pernikahan tersebut dimulai. Ganesh Petrakos pun menikahi Maddie Conway demi melaksanakan tanggung jawabnya tersebut. Setelah 9 bulan lamanya mengandung, Maddie Conway pun melahirkan anak Ganesh Petrakos yang berjenis kelamin laki-laki. Ganesh Petrakos pun sangat senang. Setelah itu Ganesh Petrakos pun sangat senang. Setelah 9 bulan ke depannya lagi, Maddie Conway pun melahirkan anak laki-laki lagi. Dan sekarang Maddie Conway dan Ganesh Petrakos mempunyai 2 anak laki-laki. Ganesh Petrakos melatih anaknya tersebut berjalan setiap kali pulang kerja. Hidup mereka pun bahagia dan saling melengkapi hingga akhir hayat. Dan selanjutnya itu adalah keunggulan dan kekurangan. Keunggulan dalam novel ini adalah novelnya sangat menarik, tulisannya mudah dipahami dan mudah untuk dibaca. Alurnya sangat menarik. Kekurangannya adalah novel ini mempunyai kekurangan dalam bahasa, karena bahasa yang digunakan bahasa yang mungkin kurang sopan dan bahasa yang tidak senonoh. Yang selanjutnya adalah saran untuk pembaca dan penulis. Saran pembaca: bacalah novel ini sampai selesai sehingga tahu alur cerita dalam novel tersebut. Saran penulis: bahasa serta novelnya diperbagus supaya jadi daya tarik dan minat untuk para pembaca. Yang selanjutnya terakhir, kesimpulan di sini: cintailah pasanganmu dengan perasaan yang tulus, jangan hanya karena nafsu. Ya, mungkin segini aja resensi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selamat siang.